Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial hari ini kita akan mendesain atau mensimulasikan plug flow reaktor dengan soal pemahaman yang kita lihat di layar kita, di mana soal pemahaman ini soalnya sebagai berikut. Aseton ya mengalami atau melakukan proses cracking yang menghasilkan ketan dan metan seperti yang kita lihat di layar kita ini. Kemudian temperatur reaksi itu temperaturnya 1035 Kelvin, tekanan 1,6 atmosfer, kemudian aliran umpan itu umpannya berupa aseton itu 1000 kg per jam. Karena alirannya hanya satu komponen yaitu aseton, maka aseton ini merupakan pure komponen. Reaktor dimension ini panjangnya 3 meter dan diameternya 1 meter. Ini adalah reaktor dimension dari plug flow reaktor yang kita gunakan. Kemudian selain itu kita memiliki data kinetika dari proses aseton menjadi ketan dan metan. Di sini kita lihat bahwa nilai kinetika K itu 1,125. Kemudian nilai energi aktivasi dari reaksi yang di atas ini adalah 28.452,17. Kemudian di sini ada bilangan R, konstanta R. Di sini temperaturnya 1000, 1 per T dikurang 1 per 1000. Yang ditanya adalah konversi. Kemudian aliran yang keluar dari plug flow reaktor yang kita gunakan. Nah, ini kita akan mensimulasikan dengan menggunakan HYSYS. Baik, saya akan membuka file HYSYS saya. Ini file HYSYS saya yang saya gunakan versi 11. Oke, untuk pertama kali kita melakukan proses mensimulasi adalah mengisi atau membuat komponen list reaksi atau komponen kimia apa saja yang terlibat di dalam proses tersebut. Baik, kita akan coba menambahkan satu persatu. Kita klik add, kemudian di sini seperti kita lihat di dalam PowerPoint tadi. Saya akan coba lihat PowerPoint-nya apa saja yang terlibat di dalam reaksi aseton. Yang pertama aseton, kita cari aseton. Oke, ini aseton C3H6O. Kita klik add, kemudian kita tambahkan ketan, kemudian kita tambahkan juga metana. Ini metan. Oke, nah semuanya sudah kita proses, kita tambahkan komponen-komponen kimia yang terlibat di dalam suatu proses. Baik, kemudian kita buat fluid package, kemudian kita add. Oke, kita pilih menggunakan penyelesaiannya menggunakan NRTL. Oke, ini terlihat tandanya adalah oke di sini bahwa ini bisa diselesaikan dengan menggunakan NRTL. Baik, kemudian kita lakukan proses simulasi. Klik simulasi.
Yang kita gunakan di dalam simulasi ini adalah reaktor plug flow reaktor. Oke, kita cari plug flow reaktor di sini, atau dengan klik reaktor ini kita pilih plug flow reaktor ini, plug flow reaktor. Tambahkan sini. Kemudian kita aliran masuk dan aliran keluar. Kita tambahkan aliran masuk dengan aliran keluar. Ini kita klik ini, kemudian di sini kita klik fit umpan. Kemudian di sini adalah produk. Kita lihat ada umpan dan ada produk. Nah, sekarang kita mengisi komponen-komponen apa saja yang terlibat di dalam reaksi tersebut, di dalam umpan. Klik di umpan sini, di umpan, bagian umpan, kemudian kita komposisi. Tadi reaksinya adalah aseton bereaksi menjadi atau mengalami cracking menjadi ketan dan metan. Nah, karena reaktannya cuma satu, maka di sini klik angka 1. Artinya yang lainnya bisa 0. Jadi murni aseton semua yang masuk ke dalam plug flow reaktor. Klik OK. Selanjutnya temperatur yang terlibat yang masuk ke dalam plug flow reaktor. Ini kita klik kondisi. Temperaturnya kita cek kembali 1035 Kelvin. 1035 Kelvin. Sini 1035 Kelvin. Kita rubah menjadi Kelvin. Kemudian tekanan itu 1,6 atmosfer. Oke. Kemudian flow rate-nya, kita cek lagi, flow rate-nya adalah 1000 kg per jam. 1000 kg per jam. Flow rate-nya adalah 1000 kg per jam. Oke. Ini aliran masuk sudah oke semua, tidak masalah karena di sini ya kelihatan sudah oke. Nah, selanjutnya di bagian plug flow reaktor, kita klik di plug flow reaktor. Kita di sini diingatkan di dalam HYSYS itu require reaction set. Jadi kita butuh reaksi di sini. Nah, karena reaksinya belum ada, maka kita harus membuat reaksinya terlebih dahulu. Kita tutup, kembali lagi ke properties. Nah, properties, pilih reaksi. Kemudian kita add reaction. Nah, di sini kita lihat ada pilihan conversion, equilibrium, heterogeneous catalytic, kinetic, dan simple rate. Karena di soal kita ini itu ada datanya, yaitu kinetika, data kinetika. Maka kita pilih kinetika. Oke, kita tutup. Kemudian kita klik 2 kali. Kita pilih komponen-komponen yang terlibat dalam reaksi tersebut. Kita klik aseton, kemudian ketan, dan metan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa aseton ini adalah aseton ini yang sebagai reaktan. Jadi sebagai reaktan dia -1. Kemudian ketan 1, kemudian metan 1. Nah, -1, 1, dan 1 ini kita lihat stoikiometrinya. Nah, kita perhatikan di dalam reaksi ini stoikiometri di depan sini 1. Kemudian di sini 1 dan di sini 1. Jadi kalau dia reaktan itu -1, produk +1 dan +1. Oke. Selanjutnya
Di sini base komponen karena sebagai reaktan, asetonnya sebagai reaktan, kita base komponennya adalah aseton. Kemudian di sini molar, kita pilih mole fraction. Kemudian di sini karena asetonnya tadi berupa uap, maka kita pilih vapor phase. Kemudian nilai A kita lihat di sini, K sama dengan A kali eksponen pangkat min E per RT. Kita lihat A. Nah, kita lihat A di sini adalah, kalau kita lihat data kinetika ini nilai A-nya itu ada di sini sebagai K bintang. Nah, K bintang itu adalah 1,125. Jadi kita masukkan angkanya 1,125. 1,125. Oke. Selanjutnya nilai E di sini adalah energi aktivasi. Jadi energi aktivasi kita lihat sini. Ini nilai E ini adalah nilai energi aktivasi. Jadi nilai energi aktivasi di sini adalah 28.452,17. 2845,51,7. Satuannya kilojoule per kilogram mol. Nah, ini sudah ready, tetapi di sini reaction heat-nya masih empty. Jadi kita harus melakukan proses perhitungan kembali. Yes, ini kemudian saya tutup. Oke, karena tadi kita tulis ini not attached to FP atau play package-nya, jadi kita klik di sini add. Kemudian karena di sini kita sudah setting menggunakan NRTL model, maka kita klik add set. Nih, berarti reaksinya sudah siap digunakan. Tandanya sudah ready. Kembali lagi ke simulasi. Nah, di simulasi tadi kita masih butuh yang namanya reaksi ya. Kita klik 2 kali. Nah, kita butuh reaksi. Kita klik sini, reaction. Kita pilih reaction set. Reaction setnya. Oke. Nah, sekarang kita butuh dimensi dari reaktor tersebut. Karena tadi soalnya adalah, kita lihat soalnya dulu, panjang 3 meter dan diameternya 1. Jadi panjang 3 meter, diameternya 1. Kembali lagi ke desain, parameter, bukan desain, rating. Di bagian rating, panjangnya 3 meter, kemudian di sini ya 1. Nah, kemudian di sini kita lihat unknown delta P. Jadi delta P-nya tidak diketahui. Belum diketahui, belum kita hitung. Maka kita kembalikan ke desain. Nah, di sini pilih parameter. Di sini delta P. Delta P-nya kita anggap bahwa tidak ada pressure drop. Pressure drop-nya tidak ada, maka kita tulis 0. Tidak ada pressure drop. Nah, oke. Kemudian di sini kita anggap dia prosesnya adiabatik, maka nilai panasnya kita anggap 0. Q-nya adalah 0. Oke, sekarang dapat kita lihat bahwa hasilnya kita cek di worksheet komposisi. Nah, di sini komposisinya aseton, produknya yang dihasilkan oleh di plug flow reaktor yang punya kita dengan menggunakan data kinetik tadi, itu produknya mol fraksinya aseton itu di 0,0921, kemudian keten itu 0,4540 dan metan di 0,454 atau di sini 45% dan sini 45%. Artinya aseton itu hampir semuanya habis bereaksi. Nah, kita lihat di sini di bagian performance, bukan performance,
Saya cek lagi di reaksi. Di reaction kita cek konversinya di sini. Nah, ini konversinya. Konversi aseton itu menjadi ketan dan metan itu sebesar 83,13% di sini. Ya. Jadi ini adalah aktual conversionnya. Jadi konversi dari reaksi pada menggunakan temperatur tadi dengan menggunakan dimensi dari 3 meter panjang dari reaktor plug flow tadi, kemudian diameternya 1 meter. Kita lihat konversinya 83,13. Nah, kemudian di performance ini, bagian performance bisa kita klik di sini bagian performance, kita bisa buatkan plot data dari proses yang ada. Plot, kemudian kita lihat temperatur. Jadi di sini sudah tergambar profil temperaturnya ini antara temperatur kemudian dengan panjang reaktor. Nah, panjang reaktor sampai ke 3 meter ini temperaturnya bisa kita cek 280,4 Celcius. Jadi keluar reaktor temperaturnya turun menjadi 280,4 derajat Celcius. Itu kalau pressure-nya tadi karena pressure-nya tidak mengalami penurunan maka dia stabil. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ini flow. Kita bisa cek molarnya. Jadi molar flow-nya itu naik, kemudian pada panjang reaktor itu 3 meter itu 30 molar flow-nya 31,52. Kemudian ini bisa diklik juga mesh stabil. Nah, kemudian volume mengalami perubahan jadi naik kemudian turun pada panjang reaktor yang 3 meter itu flow-nya volume meter kubik per hour-nya itu menjadi 895,1. Kemudian ini adalah reaction rate. Kita bisa plotting. Misalkan ini reaction rate-nya. Ini kita select komponennya, misalnya select itemnya misalnya reaksi 1. Nah, ini bentuk kurvanya. Oke, sekarang komposisinya kita bisa klik di sini. Seandainya kita ingin membuat ini kita ambil untuk menjadi sebuah laporan. Ini bisa kita klik di sini aseton. Nah, aseton ini mula-mula dia tinggi, kemudian mengalami penurunan. Jadi pada saat dia keluar dari reaktor pada panjang 2,9 misalkan, itu mol fraksinya tinggal 0,09. Dan di sini kalau lihat step ini semakin panjang plug flow reaktornya, maka laju penurunannya makin turun atau kemudian akan menjadi stabil. Kemudian di sini kita lihat ketannya bagaimana. Ini ketannya mengalami kenaikan mol fraction-nya. Begitupun dengan metan. Jadi ketan sama metan ini hampir berdekatan. Ini mol fraction. Bisa saja ini mass fraction. Kita lihat mass fraction-nya. Ini data-data mass fraction-nya. Ini kita bisa ambil datanya, kemudian ini liquid volume fraction, ini molar flow, ini mass flow dan lain sebagainya. Ini data-datanya bisa kita ambil dan kita bisa jadikan sebuah laporan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini
bermanfaat bagi kita semua, dan saya harapkan para yang melihat YouTube channel saya untuk dapat mensubscribe, kemudian like, kemudian komen dan share. Demikianlah tutorial hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.